Halo para pelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Silakan siapkan alat tulismu sembari menyimak video pembelajaran ini. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi indeks harga? Saya harap kalian sudah siap ya untuk menerima materi indeks harga. Tujuan yang dicapai dalam mempelajari materi ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian indeks harga, menganalisis tujuan penghitungan indeks harga, mengidentifikasi macam-macam indeks harga, dan menjelaskan metode penghitungan indeks harga. Kalian pasti menyadari ya, harga-harga barang mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, untuk mengukurnya, dibutuhkan indeks harga untuk memberikan variabel dalam kurun waktu tertentu. Nah, apa sih pengertian dari indeks harga? Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku di masyarakat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu tujuan penghitungan indeks harga. Yang ke-1, sebagai data dalam menghitung inflasi. Kedua, sebagai alat menetapkan kebijakan harga pada masa depan. Yang ketiga, sebagai dasar perbandingan dalam mengukur kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Dan yang keempat, sebagai acuan dalam menetapkan kenaikan upah pekerja. Jadi, indeks harga ini sangat penting karena kita bisa mengetahui maju mundurnya suatu usaha, naik turunnya pendapatan, harga, dan sebagainya. Macam-macam indeks harga. Yang pertama, ada indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP atau perdagangan besar IHPB. Yang ketiga, indeks harga yang dibayar petani atau IB. Yang keempat, indeks harga yang diterima petani atau IT. Dan yang kelima yaitu indeks harga implisit atau PDB deflator. Kita bahas dari indeks harga konsumen, yaitu ukuran statistik untuk menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. 4 kelompok yang dapat diukur dengan IHK, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. Nah, IHK ini digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang kedua, indeks harga produsen, yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Nah, apabila IHK tadi ditetapkan dalam satuan kecil, maka IHP ditetapkan dalam kuantitas borongan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga, indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga yang dihasilkan oleh petani atas penjualan hasil produksinya dalam suatu periode. Yang keempat, indeks harga yang dibayar petani, yaitu indeks yang mengukur perubahan harga yang dibayar petani atas barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi maupun produksi pertaniannya. Yang kelima, indeks harga implisit, yaitu indeks harga yang membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal atau tanpa memperhatikan pengaruh harga dengan pertumbuhan ekonomi real atau memperhatikan pengaruh dari harga. Metode penghitungan indeks harga ada dua, yaitu metode tidak tertimbang dan metode tertimbang dengan indeks last price dan partial. Metode indeks harga tidak tertimbang merupakan metode penentuan angka indeks yang terfokus pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitas atau jumlah, sehingga metode ini menganggap semua barang memiliki bobot yang sama. Metode ini dirumuskan dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Contoh soal, terdapat harga 4 komoditas pada tahun 2019 dan 2020. Harga beras di tahun 2019 yaitu Rp8.000, sedangkan di tahun 2020 harga beras yaitu Rp10.000, dan seterusnya. Jika tahun 2019 dianggap tahun dasar, berapakah indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2020? Cara menjawab soal tersebut yaitu dengan menjumlahkan harga barang pada tahun yang diamati, yaitu 2020, dan didapatkan hasil Rp42.000. Lalu, menjumlahkan harga barang pada tahun dasar, yaitu tahun 2019, dan didapatkan hasil Rp35.500. Karena rumus indeks harga tidak tertimbang yaitu sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, maka 42.000 dibagi 36.500 dikalikan 100%, hasilnya 115,07%. Kita lanjut ke metode indeks harga yang kedua, yaitu metode indeks harga tertimbang, yaitu diperlukan timbangan yang diberikan pada harga-harga barang komponen indeks.
Timbangan yang biasa digunakan meliputi jumlah barang yang diproduksi, dijual, dikonsumsi, atau dibeli. Metode indeks harga tertimbang ada dua. Yang pertama yaitu indeks last buyers. Angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya yaitu kuantitas di tahun dasar atau awal tahun atau H0 dengan rumus sigma PN dikali H0 dibagi sigma P0 dikali H0 dikali 100. Contoh soal. Diketahui harga beras di tahun 2019 yaitu 8.700 dengan kuantitas 30 kg. Sedangkan tahun 2020 yaitu 9.000 dengan kuantitas 28 kg dan seterusnya. Nah, dari data di atas, hitunglah indeks harga dengan metode last buyers. Cara menjawab soal tersebut yaitu kalian tambahkan dua kolom di sebelah kuantitas untuk mempermudah penghitungannya. Kalian tuliskan kolom tersebut sesuai rumus pada indeks last buyers yaitu P0 dikali H0 dan PN dikali H0. Misalnya barang beras. Karena P0 merupakan harga pada tahun dasar, maka diambilkan harga beras di tahun 2019 yaitu 8.700 dan H0 merupakan kuantitas pada tahun dasar, maka diambilkan kuantitas pada tahun 2019 yaitu 30. Lalu dikalikan dan mendapatkan hasil 261.000. Dan seterusnya, kalian hitung satu persatu barang yang ada. Untuk PN dikali H0, misalnya barang beras, karena PN merupakan harga tahun yang dihitung harga indeksnya yaitu 2020, maka kalian ambil harga beras di tahun 2020 yaitu 9.000 dan H0 yaitu kuantitas di tahun dasar yaitu 2019 sebesar 30 kg. Lalu dikalikan dan mendapatkan hasil 270.000 dan seterusnya kalian hitung satu persatu. Setelah kalian hitung satu persatu, lalu kalian jumlahkan sehingga P0 dikali H0 mendapatkan jumlah 1.506.000, sedangkan PN dikali H0 mendapatkan jumlah 1.640.000. Karena rumus indeks last buyers yaitu sigma PN dikali H0 dibagi sigma P0 dikali H0 dikalikan 100, maka 1.640.000 dibagi 1.506.000 dikali 100%, hasilnya 108,90%. Yang terakhir, indeks Paasche, yaitu angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya yaitu kuantitas tahun N atau tahun yang dihitung angka indeksnya atau Hn, dengan rumus sigma PN dikali Hn dibagi sigma P0 dikali Hn dikali 100. Untuk soal indeks Paasche yaitu sama seperti indeks last buyers yang sudah kita bahas, akan tetapi penghitungannya berbeda karena rumusnya juga berbeda. Untuk menjawab soal indeks Paasche sama seperti last buyers dengan menambahkan dua kolom sesuai rumus pada indeks Paasche, lalu kalian hitung satu persatu. Sehingga akan mendapatkan hasil akhir sebesar 109,08%. Untuk pembelajaran indeks harga sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir.